Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belsa Adiameka dengan nomor NIM 2410941005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pencemaran udara. Sebelumnya, pencemaran udara itu sendiri adalah masuk atau dimasukkannya suatu zat atau komponen ke dalam udara ambien yang disebabkan oleh aktivitas manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan. Dalam pencemaran udara sendiri terdapat sejarahnya. Yang pertama yaitu pada zaman kuno, pada peradaban Romawi dan Yunani, pembakaran atau pencemaran udara telah terjadi, ditandai dengan aktivitas pembakaran kayu dan batu bara untuk aktivitas manusia seperti memasak. Kemudian pada abad ke-18 dan 19 terjadi revolusi industri. Revolusi inilah yang menyebabkan asap hitam di kota-kota besar seperti di Inggris dan Amerika dan kota-kota lain. Selanjutnya terjadi kebakaran di London. Kebakaran di London ini terjadi pada tahun 1665 dan 1666 sehingga menghasilkan asap dan partikel ke udara. Kejadian ini merupakan gambaran awal dari dampak pencemaran udara terhadap kehidupan dan kesehatan manusia. Kemudian dilanjutkan dengan tragedi Smog London pada Desember 1952, di mana terjadi kebakaran yang menyebabkan banyak orang yang meninggal. Peristiwa inilah yang mendorong munculnya Clean Air Act pada 1946 di Inggris, yakni undang-undang sebagai dasar hukum dalam emisi pencemar udara. Selanjutnya, akibat dari dampak tersebut, kesadaran global mulai meningkat. Pada tahun 1970-an muncul kesadaran global tentang dampak pencemaran udara. Dengan tersebut dibentuklah badan lingkungan seperti EPA. Selanjutnya, pada abad ke-21 terjadi perubahan iklim semakin meningkat akibat pencemaran udara. Fokus utama di sini sudah bergeser pada polusi udara dari kendaraan bermotor, industri maupun gas rumah kaca. Selanjutnya, sumber pencemar udara sendiri ada dua. Yang pertama, sumber alami. Sumber alami seperti kebakaran hutan. Kemudian yang kedua, letusan gunung Merapi yang menyebabkan munculnya abu vulkanik. Kemudian ketiga, proses biogenik. Selanjutnya ada sumber buatan. Sumber buatan ini sendiri terjadi oleh aktivitas manusia. Yang pertama itu ada asap kendaraan, kemudian aktivitas rumah tangga, kemudian industri dan pembangunan, serta kegiatan pertambangan. Selanjutnya, jenis-jenis pencemar udara. Yang pertama, yaitu partikulat atau partikel kecil yang ada di debu dan asap. Kemudian yang kedua ada ozon troposfer, yaitu ozon yang terbentuk di lapisan troposfer bagian terendah dari atmosfer. Kemudian ada nitrogen dioksida. Selanjutnya itu ada sulfur dioksida, yaitu gas hasil pembakaran fosil yang mengandung belerang. Selanjutnya ada karbon dioksida atau CO2, gas utama dari rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Dampak dari pencemar udara sendiri itu penyakit pernapasan. Pencemaran udara dapat menyebabkan penyakit seperti batuk, asma, ispa maupun menyebabkan kanker. Kemudian terjadi perubahan iklim akibat adanya perubahan suhu dan kualitas udara di udara ambien mengakibatkan perubahan iklim yang memicu pemanasan global seperti dampak dari efek gas rumah kaca tadi. Selanjutnya, untuk mengatasi pencemaran udara di berbagai negara, contohnya di Indonesia membuat beberapa regulasi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni pada pasal 41. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, yakni menetapkan standar emisi untuk beberapa zat pencemar udara. Selanjutnya itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang standar baku mutu kualitas udara. Dan selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membahas tentang tata cara penyelenggaraan pemantauan kualitas udara. Dan ada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang pedoman penyusunan program pengendalian pencemaran udara, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang pedoman penyusunan rencana pengelolaan kualitas udara. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.